Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Electro Art. Channel YouTube yang membahas seputar tutorial elektro, juga seni, kerajinan miniatur, juga diecast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membuatkan sebuah tutorial khususnya untuk rekan-rekan semuanya yang masih pemula atau yang ingin menggeluti di bidang teknik, yaitu teknik elektro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara atau trik cara menyolder yang baik dan benar yang sesuai dengan standar ya. Nah, oke, ada beberapa alat yang perlu kita siapkan untuk mempelajari cara solder menyolder ini. Yang pertama kita siapkan solder tentunya ya. Nah, di sini saya memiliki solder. Ini solder yang biasa ya, yang hanya 40 watt saja. Kita bisa gunakan solder yang 40 watt minimal ya. Jadi untuk ukuran solder juga sebenarnya bermacam-macam dan bervariasi ya, antara 20 sampai ratusan watt bahkan. Tetapi untuk rekomendasi untuk penyolderan komponen elektronik bisa kita gunakan solder dengan daya sekitar 40 watt ya. Ini minimal. Kemudian kita siapkan tinol tentunya. Ini tinol atau biasa disebut timah. Kenapa disebut timah? Karena memang bahannya ini dari timah ya. Tapi kalau kita ingin beli ini sebut saja di toko namanya tinol ya untuk menyolder. Kemudian ada atraktor. Atraktor atau biasa disebut dengan penyedot timah. Jadi penyedot timah ini fungsinya adalah untuk menyedot sisa-sisa timah ketika kita ingin mengangkat sebuah komponen elektronik pada PCB ya. Ini ada atraktor atau penyedot timah. Kemudian kita siapkan tang potong ya. Ini adalah tang potong. Tang potong yang ujungnya sangat lancip sekali ya, untuk memotong kaki-kaki komponen apabila nanti kaki komponen yang ingin kita pasang kakinya terlalu panjang. Kemudian ada thinner plus sikat ya. Ini saya gunakan sikat gigi nanti untuk menyikat bekas solderan, karena biasanya kalau bekas solderan ini sering ada sejenis crack ya. Jadi supaya nanti lebih mengkilap dan lebih bagus lagi. Thinner. Kemudian kita siapkan juga untuk bahan uji cobanya adalah PCB ya. Ini saya gunakan PCB bekas regulator DPD ataupun juga PCB apa saja, yang penting masih ada komponennya. Nanti kita akan coba lepas atau kita cabut beberapa komponen, kemudian kita solderkan lagi ya. Ini adalah PCB. Kemudian pinset. Pinset ini fungsinya nanti untuk mencongkel komponen ya, untuk mencongkel ataupun juga memasangkan komponen supaya lebih mudah, karena komponen elektronik ini sangat kecil sekali ya. Nanti kita bisa gunakan pinset. Oke, langsung saja kita praktek dan kita praktekkan ya bagaimana cara menyolder yang baik dan benar ini ya. Nah, sesudah alat-alat yang sudah kita butuhkan sudah terkumpul, kemudian kita panaskan dulu solder ya. Kita sambungkan dulu solder dan biarkan sampai panasnya merata atau normal ya. Karena antara panas atau tidaknya solder ini juga sangat menentukan sekali terhadap kualitas nanti solderan pada PCB yang akan kita solder ya. Sangat berpengaruh sekali. Setelah kita siapkan, maka kita siapkan PCB yang masih ada komponennya. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara menggunakan atraktor ini ya. Jadi atraktor ini fungsinya adalah untuk menyedot. Nah, untuk menyedot sisa-sisa timah. Sisa-sisa timah ini kemudian nanti kita congkel atau kita angkat komponennya ya. Oke. Nah, jadi cara menggunakannya seperti ini ya. Nah, ini kan ada timah nih. Ini adalah timah dan ini adalah komponennya. Jadi untuk mencabutnya bisa kita gunakan atraktor ya. Sebenarnya tanpa menggunakan atraktor juga bisa ya kita mencabut. Misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, ini misalkan mencabut tanpa menggunakan atraktor sebenarnya juga bisa. Ini kita panaskan, kemudian ini sambil ditarik.
kemudian ini tarik lagi ke sana, tarik lagi, dan tarik. Nah, maka si komponen ini akan copot. Ini tanpa menggunakan atraktor ya. Tetapi lebih baiknya kita gunakan atraktor supaya lebih maksimal dan lebih optimal lagi. Nah, untuk cara penggunaan atraktor, nah ini kita dorong. Kan di dalam ada besi nih. Sampai besi ini menyakup, bahasa Indonesia, menyakup lah pokoknya. Kita lihat, set, kita dorong, up. Nah, kan besinya sudah tidak ada ya, jadi si besinya ada di dalam. Kemudian kita pencet ini, oke, terlihat, kita dorong, set ya. Nah, kemudian kita panaskan, kita lihat misalkan komponen mana yang ingin kita cabut. Nah, ini yang elko ini ya, kita cabut. Nah, untuk cara penggunanya seperti ini. Bentar, kita dekatkan dulu. Nah, ini adalah bagian komponen yang ingin kita cabut. Misalnya, yang pertama kita dekatkan dulu solder ya, kita panaskan timahnya. Kita panaskan sampai meleleh. Biarkan, kemudian kita dekatkan dan tekan. Nah, maka sisa timah ini akan tersedot. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau ini solderan dari sananya ya, bukan solderan bekas saya. Ini solderan dari sananya, bekas nyabut. Ini saya cabut tanpa menggunakan atraktor. Kemudian yang kedua sama, kita tekan lagi. Nanti sambil ditekan yang warna hitam ini ya. Dan ini panaskan. Biarkan sampai panas. Kemudian kita tekan. Oke. Setelah itu komponen sudah bisa dicabut. Oke, nah seperti ini ya. Jadi untuk cara penggunaan atraktor ini cukup mudah sekali ya, dan cukup sederhana. Sekarang untuk cara menyoldernya ya. Untuk cara menyolder, kita pasangkan lagi elko-nya ke sini. Ya. Pasangkan, kemudian kita siapkan T0. Kita siapkan T0 ya. Nah, untuk cara penyolderan komponen ini, setelah kita masukkan atau kita pasangkan komponen, kita tekuk sedikit kakinya supaya tidak lepas nanti pas kita menyolder. Set. Sudah tertekuk ya. Nah, oke, sudah terlihat, sudah menekuk. Kemudian kita solderkan. Nah, untuk cara penyolderannya adalah solder kita tempelkan dulu pada kaki komponen yang di PCB, kemudian kita beri timah sedikit. Oke, sama. Seperti itu ya. Nah, maka solderannya akan seperti ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini untuk hasil penyolderan yang sudah kita solder. Nah, ini hasilnya. Ini hampir sama dengan ini buatan dari sana ya. Ini dari bawaannya ya. Nah, ini hasil saya. Kemudian supaya lebih bersih, kan ini ada sisa-sisa timah nih, ada sisa solderan ya, bekas solderan. Maka kita bersihkan dengan menggunakan thinner. Kita gunakan thinner sambil dipakaikan kuas. Saya gunakan kuas yang kecil. Gunakan kuas yang kecil ya, sebentar. Kemudian sambil dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita gunakan sikat gigi tadi untuk mengeringkannya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lihat. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil penyolderannya.
ini adalah dari hasil penyolderannya. Karena untuk cara penyolderan ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dari arus listrik tersebut. Apabila misalkan kita menyoldernya kurang kuat, maka nanti bisa-bisa si komponen ini akan tidak terhubung secara maksimal, karena lama-kelamaan ini timah kalau kita berikan sedikit itu akan retak-retak ya, yang menyebabkan si komponen ini tidak terhubung secara maksimal. Jadi saya sarankan untuk cara penyolderannya ini selalu gunakan thinner untuk membersihkan, dan supaya terlihat apakah komponen yang sudah kita solder ini sudah maksimal atau belum ya. Oke, nah ini adalah hasil dari solderan tersebut. Oke, kita lihat ya, ini adalah dari hasil solderannya. Bisa kita lihat ya. Jadi sebenarnya ini cukup sederhana, namun untuk rekan-rekan semuanya yang masih belajar atau pemula ya, saya sarankan harus serapih mungkin ya untuk penyolderannya. Karena kalau tidak rapi nanti dikhawatirkan korslet, ada yang menyatu ataupun juga nanti tidak akan kuat lama. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.